Pengadilan Tipikor kembali menggelar sidang dugaan suap dengan terdakwa Hasto Kristianto. Sidang hari ini beragendakan pembacaan nota keberatan atau eksepsi dari pihak Hasto. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto tiba di Pengadilan Negeri Tipikor sekitar pukul 9 pagi. Hasto membacakan sendiri eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan jaksa penuntut umum. Hasto sudah menyiapkan eksepsi pribadi setebal 25 halaman yang ia bacakan. Dalam eksepsinya, Sekjen PDIP menguraikan bagaimana operasi politik dilakukan terhadap dirinya hingga duduk di kursi terdakwa. Proses daur ulang yang dilakukan penyidik KPK juga bertentangan dengan asas kepentingan umum, mengingat upaya tersebut menciptakan ketidakpastian perkara baru dan bisa menjadi presiden hukum bahwa kasus yang sudah inkrah dan tidak ada amar putusan yang berkaitan dengan proses penyelidikan baru terhadap saya dapat dilakukan kembali. Sementara eksepsi tim penasihat hukum setebal 130 halaman akan disampaikan secara bergantian oleh para penasihat hukum Hasto. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Pandu Priyo, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan sidang Hasto Kristianto yang beragendakan pembacaan eksepsi, kita akan bergabung dengan Salam Rahmat di Pengadilan Tipikor Jakarta. Baik, selamat siang, Salam. Apa saja isi eksepsi dari Hasto Kristianto? Silakan. Ya, Nata dan juga pemirsa, hingga saat ini sidang dengan agenda pembacaan eksepsi atau nota keberatan yang disampaikan atau juga diajukan oleh Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto dalam kasus dugaan suap pada proses PAW atau pergantian antara waktu dan juga obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Ini masih berlangsung di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, di mana dari persidangan yang sudah bergulir sejak 1 jam yang lalu, ini ada sejumlah poin menarik yang disampaikan Hasto dalam eksepsinya kali ini, di mana tadi Hasto juga menyebut bahwa pada Desember 2024 lalu ada salah satu pejabat negara yang mendatanginya atau juga mengintimidasi dirinya agar tidak melakukan pemecatan terhadap Joko Widodo yang kala itu merupakan kader yang masih dalam barisan dari kader PDI Perjuangan agar tidak dipecat sebagai kader. Namun jika nantinya Hasto ataupun juga PDI Perjuangan ini melakukan pemecatan terhadap Joko Widodo yang nantinya dari salah satu pejabat negara tersebut akan mentersangkakan dalam suatu kasus. Dan saat inilah yang seperti terjadi ataupun juga sedang bergulir begitu. Saat ini Hasto duduk sebagai terdakwa dalam kasus suap dan juga obstruction of justice. Ada poin menarik lainnya juga yang juga disampaikan oleh Hasto dalam persidangan kali ini, di mana tadi juga Hasto menyebut bahwa pada tanggal 10 Juni 2024 lalu Hasto juga turut diperiksa begitu oleh penyidik KPK maupun juga dari Kusnadi yang juga turut diperiksa dalam kasus serupa begitu, di mana Hasto menyebut bahwa pada pemeriksaan tersebut ini merupakan adalah kedok belaka begitu, karena memang dalam pemeriksaan tersebut barang-barang yang dipunyai atau juga dimiliki oleh Hasto maupun juga Kusnadi ini turut dirampas oleh penyidik KPK yang dicurigai terdapat di isinya merupakan maupun juga barang-barang yang disita tersebut mengarah kepada obstruction of justice atau perintangan penyidikan, yang padahal dari Hasto sendiri ini menyebut bahwasanya handphone, salah satu handphone maupun juga data-data lainnya yang turut disita oleh penyidik KPK ini merupakan data-data penting yang menyangkut terkait dengan partai, yaitu partai dari PDI Perjuangan, yang juga tadi juga disebut oleh Hasto Kristianto bahwa menyebut bahwa surat dakwaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum ini tidak sesuai dengan fakta yang terjadi maupun juga fakta yang tersebut ini juga ini kabur dari yang semestinya. Juga tadi juga disebutkan oleh Hasto bahwa dakwaan yang disebutkan oleh jaksa penuntut umum baik itu obstruction of justice maupun juga kasus suap ini dakwaannya tidak cermat dan juga sangat merugikan dari Hasto sendiri, yang tadi juga disebut bahwa fakta-fakta hukum yang ditampilkan dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum ini tidak sesuai dengan keterangan-keterangan saksi yang sudah diminta keterangannya lebih dulu. Dan nantinya juga setelah eksepsi ini nanti juga akan disampaikan begitu tanggapan eksepsi dari penuntut umum begitu, yang nantinya juga akan segera dibacakan setelah dari eksepsi yang diajukan oleh tim kuasa hukum Hasto Kristianto maupun juga Hasto Kristianto sendiri ini sudah selesai dibacakan. Dan nantinya juga setelah mendengar tanggapan dari penuntut umum, nantinya sidang juga akan dilanjutkan
dilanjutkan ataupun juga langsung akan dilanjutkan pada hari ini ataupun juga pada di pekan berikutnya begitu terkait dengan putusan dari majelis hakim. Apakah nantinya majelis hakim ini akan menolak atau mengabulkan dari eksepsi yang diajukan oleh tim kuasa hukum Hasto Kristianto. Kita akan saksikan secara bersama Nata bagaimana hasil dari eksepsi yang diajukan oleh tim kuasa hukum Hasto Kristianto yang saat ini persidangannya masih terus berlangsung. Nata. Baik, terima kasih. Salam Rahmat melaporkan langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam sehat.